Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari anggota kelompok diantaranya yaitu Faris Amar Diputra, Indah Maulidia, Mawar Siti Purnani, Reza Fadilah, Ricky Fernando, dan Salomo Pranata Aji. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan zat pengotor yang diantaranya yaitu nitrat, potasium, strontium, aluminium, arsen dan barium, serta bromid. Baik, langsung saja saya Indah Maulidia akan menjelaskan tentang komponen pengotor nitrat. Nitrat adalah ion-ion anorganik alami yang merupakan bagian dari siklus nitrogen. Di alam, nitrogen terdapat dalam bentuk senyawa organik seperti urea, protein, dan asam nukleat, atau sebagai senyawa anorganik seperti amonia, nitrit, dan nitrat. Tahap pertama daur nitrogen adalah transfer nitrogen dari atmosfer ke dalam tanah. Bisa dilihat pada gambar yang tertera dalam slide berikut. Selain air hujan yang membawa sejumlah nitrogen, penambahan nitrogen ke dalam tanah terjadi melalui proses fiksasi nitrogen oleh bakteri. Nitrat yang dihasilkan digunakan oleh tumbuhan dan hewan diubah menjadi molekul protein. Apabila tumbuhan atau produsen ini mati, mikroba akan mengubahnya menjadi amonium. Lalu bakteri nitrifikasi mengubah amonium menjadi senyawa nitrat dan nitrit. Adapun sifat fisik dan kimia dari nitrat diantaranya yaitu dibentuk dari asam nitrit yang berasal dari amonia melalui proses oksidasi katalitik, juga merupakan hasil metabolisme dari siklus nitrogen. Pada kondisi normal, baik nitrit maupun nitrat adalah komponen yang stabil, namun tidak dalam suhu dan tekanan yang sangat besar. Nitrit dan nitrat merupakan komponen yang mengandung nitrogen berikat dengan atom oksigen, di mana nitrat mengikat 3 atom oksigen, sedangkan nitrit mengikat 2 atom oksigen. Adapun standar kandungan beberapa senyawa di dalam sumber air, diantaranya yaitu salah satunya nitrat, dapat dilihat pada tabel berikut dalam satuan miligram per liter. Sangat penting untuk menjaga sumber air agar tidak terkontaminasi dengan zat-zat kimia yang beracun, diantaranya seperti nitrat. Idealnya, air yang disediakan harus dibuat tinggi dan sekurang-kurangnya 100 kaki dari kemungkinan terkontaminasi sumber polutan. Perlu diingat bahwa pupuk atau bahan organik yang berada dekat dengan sumber air sangat berpotensi menjadi sumber kontaminasi bagi air. Hanya dengan sedikit kandungan nitrat yang masuk ke dalam air dapat meningkatkan konsentrasi ke tingkat yang tidak aman. Sekian dari saya, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo, nama saya Mawar Purnani. Kali ini kita bakal sharing tentang potasium. Potasium memiliki nama lain yaitu kalium dengan rumus kimia K, warnanya putih perak dan merupakan logam yang lunak. Nomor atomnya 19, titik DD 1033 Kelvin, titik lebur 336,8 Kelvin. Massa jenisnya 0,86 gram cm kubik. Potasium merupakan logam alkali yang reaktif sehingga mudah teroksidasi di udara dan bereaksi dengan air, sehingga akan menghasilkan kalium dioksida dengan gas hidrogen. Potasium reaktif terhadap air sehingga reaksi. Untuk contoh analisis, saya mengambil jurnal farmasi Farida DKK analisis potasium atau kalium dalam air zam-zam dengan menggunakan metode AAS, Atomic Absorption Spectroscopy, atau serapan atom. Hal yang pertama kita lakukan yaitu membuat larutan standar kalium 20 ppm, 40 ppm, 60 ppm, 80 ppm, dan 100 ppm. Peneliti menggunakan larutan baku 1000 ppm sehingga jika akan membuat larutan standar 20 ppm, diambil 1 mili larutan baku 1000 ppm, kemudian dimasukkan ke labu ukur 50 ppm, ditambahkan dengan aqueous dan dicukupkan hingga tanda tera. Kemudian barulah dianalisa dengan menggunakan AAS. Untuk mempermudah pemahaman menggunakan AAS, kita lihat video. Check it out. Untuk hasil analisa kadar kalium dalam sampel A, B, C, dan zam-zam asli masing-masing sebesar 17,5 mg per liter, 20,750 mg per liter,
min 7,250 mg per liter dan 13,250 mg per liter. Konsentrasi logam kalium menurut penelitian Sarif Halim DKK tahun 2016 adalah sebesar 41,16 mg per liter. Pada jurnal ini dia menyatakan bahwasannya konsentrasi kalium tidak diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan yang dibuktikan dalam tabel 1 batas baku mutu air golongan A dan B. Sedikit yang bisa saya share tentang potasium. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, saya Reza Fadila akan menjelaskan salah satu jenis pengotor air, yaitu strontium. Ada beberapa hal yang akan saya jelaskan pada bagian ini, yaitu apa itu strontium dan sumbernya, kemudian bahaya strontium bagi tubuh, yang ketiga karakteristik strontium dalam air, serta cara mengurangi konsentrasi strontium dan fungsinya. Yang pertama yaitu kita mengenal apa itu strontium. Strontium merupakan logam alkali tanah, lunak dan berwarna kekuningan atau berwarna perak. Strontium memiliki 3 bentuk kristal alotropik dengan sifat fisik dan kimia mirip dengan kalsium dan barium. Strontium cepat bereaksi dengan air dan udara sehingga harus disimpan dalam wadah yang tidak memungkinkan kontak dengan air ataupun udara. Karena reaktivitas dari strontium ini ekstrim terhadap udara, maka unsur ini tidak terdapat bebas di alam dan selalu bersenyawa dengan unsur lainnya. Kemudian sumber strontium sebagai pencemar air. Strontium merupakan radionuklida yang banyak ditemukan pada limbah dari reaktor nuklir sebagai hasil dari reaksi fisi nuklir. Radionuklida ini memiliki sifat toksik dan radioaktivitas yang persisten kuat. Pernyataan ini menurut Wu et al. 2014. Radionuklida tersebut dihasilkan dari operasi reaktor, pembuangan sampah radioaktif, jatuhan debu radioaktif, percobaan peledakan nuklir maupun pencemaran oleh instalasi yang menggunakan radionuklida tersebut. SR90 atau strontium yang menjadi pencemar radioaktif dapat mencemari air tanah karena deposisi SR90 terjadi baik di daratan maupun di perairan. Radionuklida hasil fisi di dalam air pada umumnya mempunyai aktivitas rendah, sehingga pengukuran aktivitas jenisnya harus dilakukan setelah pemekatan ataupun dengan analisis kimia. Selanjutnya, bahaya strontium bagi tubuh manusia. Apabila strontium ini menyerap ke dalam tubuh manusia, senyawa strontium yang awalnya tidak larut dalam air dapat menjadi larut sebagai hasil dari reaksi kimia. Bahaya dari unsur ini yaitu dapat mengganggu tulang dan berbagai penyakit termasuk kanker tulang. Untuk serapan strontium yang terlalu tinggi, radioaktif menyebabkan anemia dan kekurangan oksigen, dan pada konsentrasi yang sangat tinggi diketahui menyebabkan kanker sebagai akibat dari kerusakan bahan genetik dalam sel. Untuk karakteristik strontium sendiri di dalam air yaitu logam strontium berwarna abu-abu atau perak, lebih halus daripada kalsium dan lebih reaktif terhadap air, yang mana jika bereaksi dengan air akan menghasilkan strontium hidroksida dan gas hidrogen. Untuk mengurangi pengotor strontium dalam air ataupun limbah, di sini saya sudah memasukkan 2 judul jurnal di mana jurnal ini membahas atau meneliti tentang mengurangi pengotor strontium dalam air ataupun limbah, di mana jurnal ini telah diteliti atau penelitian ini telah dilakukan oleh Masifuddin Hamdani DKK pada tahun 2000 dengan judul jurnal Teknik Pemisahan Kimia Strontium 90 dalam Air Tanah sebagai Metode Baku Analisis Radioaktivitas Lingkungan. Kemudian untuk jurnal yang dibuat Venisa Vivali pada tahun 2017 di sini dengan judul Penyisihan Kandungan Cesium atau CS, strontium atau SR, dan surfaktan pada air limbah radioaktif menggunakan membran nanofiltrasi. Untuk kegunaan atau fungsi dari strontium ini sendiri yaitu
Penggunaan utama senyawa stronsium adalah dalam piroteknik atau untuk memunculkan warna merah cemerlang dalam kembang api dan flare serta gemuk. Untuk stronsium sendiri memiliki kegunaan mirip dengan kalsium dan barium, tetapi jarang digunakan karena biaya produksi yang tinggi. Unsur ini biasa digunakan dalam tabung vakum untuk menghilangkan udara atau gas yang tertinggal. Kebanyakan unsur stronsium digunakan dalam bentuk karbonat pada kaca khusus untuk layar televisi dan unit tampilan visual. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi zat-zat pengotor dalam air. Saya Salwo Pranata Aji akan mempresentasikan tentang aluminium sebagai salah satu logam pengotor dalam air. Saya akan bahas dua hal besar, yaitu pengenalan apa itu aluminium dan dampak negatif dari aluminium itu sendiri. Pengenalan aluminium. Aluminium ialah unsur kimia. Lambang aluminium adalah Al dan nomor atomnya ada 13. Aluminium ialah logam paling berlimpah. Aluminium bukan jenis logam berat, tetapi merupakan elemen yang berjumlah sekitar 8% dari permukaan bumi dan yang paling berlimpah nomor 3. Aluminium terdapat dalam penggunaan aditif makanan seperti antasida, aspirin, astrigens, semprotan hidung, dan lainnya. Aluminium merupakan konduktor listrik yang baik, ringan dan kuat, merupakan konduktor yang baik untuk panas. Dapat ditempa menjadi lembaran, ditarik menjadi kawat, dan diekstruksi menjadi batangan yang bermacam-macam penampang. Serta yang paling utama adalah aluminium tahan korosi. Aluminium digunakan dalam banyak hal, kebanyakan digunakan dalam kabel bertegangan tinggi, juga secara luas dalam bingkai jendela, badan pesawat terbang. Ditemukan juga di rumah sebagai panci, botol minuman, penutup botol, dan lainnya. Dampak negatif aluminium. Dalam proses pembuatannya atau proses pembentukannya kembali, dilakukan proses peleburan untuk membuat aluminium. Dalam proses peleburannya kembali inilah atau pembentukannya menghasilkan limbah berupa logam berat. Logam berat adalah unsur logam yang punya densitas lebih dari 5 gram per cm kubik dalam air laut maupun air sungai. Dalam logam berat terdapat bentuk terlalut dan tersuspensi. Dalam kondisi inilah logam berat dibutuhkan organisme untuk pertumbuhan dan perkembangan hidup. Peningkatan kadar logam berat dalam air umumnya disebabkan oleh masuknya limbah industri, pertambangan, pertanian, dan domestik yang banyak mengandung logam berat. Peningkatan kadar logam berat dalam air akan mengakibatkan logam berat yang semula dibutuhkan untuk proses metabolisme akan berubah menjadi racun bagi organisme akuatik. Perubahan yang akan terasa adalah meningkatnya kadar amonia, natrium, kalium, klorida, dan kadar TDS di lingkungan sekitar. Di danau seperti ini, jumlah ikan dan amfibi menurun akibat reaksi ion aluminium dengan protein dalam insang ikan dan embrio katak. Konsentrasi aluminium yang tinggi tidak hanya menimbulkan efek pada ikan, tapi juga burung dan hewan lainnya yang mengkonsumsi ikan tersebut. Konsekuensi bagi burung yang mengkonsumsi ikan kontaminasi aluminium adalah cangkang telur yang menjadi tipis dan anak burung yang menetas dengan berat badan rendah. Dampak lingkungan negatif lainnya ialah bahwa ion aluminium dapat bereaksi dengan fosfat, membuat kadar fosfat dalam air yang diperlukan dalam organisme air menjadi turun. Berikut adalah penyebab aluminium menjadi salah satu bahan berbahaya. 1. Ekstraksi yang merusak lingkungan. Dalam sehari, kurang lebih 130 juta boksit atau bahan dasar aluminium diambil dari bumi. Sayangnya, proses pengambilannya sejauh ini tidak ramah lingkungan karena akan mematikan berbagai vegetasi hidup di sekitarnya. Selain itu, penambangan bauksit juga akan menimbulkan erosi tanah. Yang kedua, pengolahan yang menguras energi dan biaya. Sifat aluminium yang stabil membuatnya susah diuraikan. Karenanya, proses pengolahannya pun membutuhkan banyak energi.
Inilah alasannya kenapa perusahaan aluminium selalu membangun pembangkit listrik tenaga sendiri sebagai pemasok energi. Yang ketiga, menyebabkan polusi lingkungan. Polusi yang diciptakan dalam proses pengolahan aluminium ternyata benar-benar luar biasa. Saat ekstraksi, prosesnya bisa mencemari air sekitar. Belum lagi pembakarannya menggunakan pembakaran yang dibutuhkan untuk energi yang menggunakan batu bara, menghasilkan emisi gas perfluorokarbon yang 9.200 kali lebih berbahaya dari karbon dioksida. Pengolahannya pun menimbulkan emisi gas greenhouse yang mengancam atmosfer bumi. Yang keempat, aluminium bisa diuraikan. Kamu tentu tahu bahwa benda-benda seperti panci, kaleng minuman, bahkan kendaraan tidak bisa hancur begitu saja. Penelitian ini menunjukkan bahwa produk aluminium baru benar-benar hancur setelah 500 tahun. Itulah makanya aluminium dibentuk kembali atau digunakan kembali sebagai bahan baku untuk membuat bentuk lainnya dari aluminium atau mereuse aluminium tidak digunakan, tetapi dalam prosesnya ini pun menghasilkan berbagai limbah yang sama berbahayanya. Dampak kesehatan yang disebabkan oleh aluminium jika kita menghirupnya atau mengkonsumsinya dan masuk ke tubuh. 1. Kerusakan pada sistem saraf pusat, demensia, kelesuan, kehilangan memori, keracunan, dan gemetaran yang sangat parah. Bahkan tahap akhir yaitu kematian. Baik, saya Ricky Fernando. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai komponen pengotor air. Komponen pengotor air selanjutnya itu arsenik. Tingkat kelarutan arsenik dalam air sangatlah rendah. Arsenik juga digunakan sebagai indikator operasi pertambangan atau metalurgi di daerah aliran sungai atau limpasan dari daerah pertanian. Arsenik dalam bentuk koloid dapat dihilangkan dengan proses pengolahan air secara konvensional. Namun, jika dalam bentuk organik dapat dihilangkan dengan proses oksidasi, koagulasi, dan adsorpsi melalui karbon aktif granulat. Dalam persediaan air publik, arsenik dibatasi maksimum 0,01 mg per liter. Selanjutnya ada barium. Barium dalam perairan alami memiliki konsentrasi berkisar antara 0,05 sampai 0,01 mg per liter. Namun, jarang ditemui konsentrasi barium dalam perairan melebihi 0,05 mg per liter. Dalam proses pengolahan kapur secara konvensional, air yang digunakan harus memiliki konsentrasi barium yang rendah. Kemudian ada beberapa contoh barium yang ditambahkan ke air dengan tujuan untuk mereduksi sulfat. Namun dalam proses reduksi tersebut, reaksinya terhambat karena reagen barium itu sendiri sangat sukar larut, sehingga diperlukan waktu yang lama untuk terjadinya reaksi, dan pengendapan sulfat pada permukaan reaksi barium membuat proses menjadi tidak efisien. Batas konsentrasi barium dalam air minum maksimum 2 mg per liter. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Faris. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bromida. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faris Amardi Putra dengan NPM 18734011. Bromida. Bromida adalah senyawa kimia yang mengandung ion atau ligan bromida. Ini adalah atom brom dengan muatan ionik -1 atau Br-. Misalnya dalam cesium bromida, kation cesium Cs+, secara elektrik tertarik ke anion bromida Br- untuk membentuk senyawa ionik CsBr yang netral secara elektrik. Istilah bromida juga dapat merujuk pada atom brom dengan bilangan oksidasi -1 dalam senyawa kovalen seperti sulfur di bromida atau SbR2. Bromida terdapat dalam air laut biasa 35 PSU dengan konsentrasi sekitar 65 mg per liter
yaitu sekitar 0,2% dari semua garam terlarut. Makanan laut dan tumbuhan laut dalam umumnya memiliki kadar bromida yang tinggi, sedangkan makanan yang berasal dari darat memiliki jumlah yang bervariasi. Bromargyrate kristal perak bromida alami adalah mineral bromida paling umum yang diketahui saat ini, tetapi masih sangat langka. Selain perak, brom terkadang ditemukan dalam mineral yang dikombinasikan dengan merkuri dan tembaga. Satu dapat menguji ion bromida dengan menambahkan kelebihan encer HNO3 diikuti dengan larutan encer AgNO3. Pembentukan endapan bromida krem perak menegaskan keberadaan bromida. Untuk segi medis, senyawa bromida, terutama kalium bromida, sering digunakan sebagai obat penenang pada abad 19 dan awal abad 20. Penggunaannya dalam obat penenang dan obat sakit kepala yang dijual bebas seperti Bromo-Seltzer di Amerika Serikat diperpanjang hingga tahun 1975 ketika bromida ditarik sebagai bahan karena toksisitas kronis. Pada tahun 1857, dalam Royal Medical and Chirurgical Society London, Sir Charles Leclerc menemukan sifat antipulsan dan obat penenang potasium bromide dan mulai mengobati pasiennya. Bromida dapat dianggap sebagai obat efektif pertama untuk epilepsi yang diduga disebabkan oleh masturbasi. Dari titik itu, kalium bromida menjadi pengobatan pilihan untuk manusia dengan serangan epilepsi dan gangguan saraf sampai penemuan tahun 1912 dari phenobarbital. Pengenalan phenobarbital sangat menurunkan popularitas dari kalium bromida dalam kegunaannya mengobati manusia dari serangan epilepsi. Akibatnya, kalium bromida tidak disetujui oleh Administrasi Makanan dan Obat Amerika Serikat. Phenobarbital adalah obat dengan fungsi untuk mengendalikan kejang-kejang. Akan tetapi karena penggunaan yang berlebihan dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya, yaitu pasien dapat mengalami reaksi sakau, terutama jika penggunaan yang teratur dalam jangka waktu yang lama atau dalam dosis yang tinggi. Gejala sakau yang terjadi antara lain seperti halusinasi, berkedut, atau kesulitan tidur. Solusi dari masalah ini adalah dengan penggunaan yang sesuai dengan dosis dokter. Konsultasi dengan dokter atau apoteker untuk setiap penggunaan, serta melaporkan setiap reaksi penolakan yang terjadi sesegera mungkin. Waktu paruh bromida yang sangat lama di dalam tubuh sehingga menyebabkan timbulnya efek samping. Penggunaan medis bromida di Amerika Serikat dihentikan karena banyak obat penenang lain yang lebih baik dan lebih pendek waktu paruhnya. Kalium bromida digunakan dalam pengobatan hewan untuk mengobati epilepsi pada anjing. Penggunaan bromida pada kucing terbatas karena mengandung risiko yang besar, yaitu dapat menyebabkan terjadinya radang paru-paru atau pneumonitis. Untuk segi biologi, menurut sebuah penelitian, brom atau sebagai bromida adalah kofaktor penting dalam katalisis peroksidasin dari ikatan silang sulfilimin dalam kolagen 4. Modifikasi pasca translasi ini terjadi pada semua hewan, dan brom adalah elemen jejak penting bagi manusia. Bromida dibutuhkan oleh eosinofil atau sel darah putih golongan granulosit khusus untuk menangani parasit multiseluler yang menggunakannya untuk menghasilkan senyawa brominasi antiparasit seperti hiprobromid. Melalui aksi eosinofil peroksidase, enzim haloperoksidase yang mampu digunakan klorida, tetapi lebih disukai menggunakan bromida jika tersedia. Selain perannya dalam produksi kolagen 4 dan penggunaan fakultatif dalam eosinofil oleh tubuh, bromida tidak diketahui dalam kasus lain yang diperlukan untuk kehidupan hewan, karena fungsinya umumnya dapat diganti oleh klorida, karena meskipun dalam beberapa kasus tidak juga. Tanaman darat tidak menggunakan bromida. Garam bromida juga digunakan di bak air panas dan spa untuk agen pembasmi kuman ringan. Menggunakan aksi agen pengoksidasi tambahan untuk menghasilkan hipobromid in situ dengan cara yang mirip dengan peroksidase pada eosinofil.
Bromida mungkin merupakan nutrisi kecil yang diperlukan untuk hewan penghasil kolagen 4 di laut. Namun beberapa hewan laut seperti siput morex menggunakan bromida untuk membuat senyawa organik. Ion bromida juga sangat terkonsentrasi oleh beberapa spesies alga laut yang membangun metil bromida dan sejumlah besar senyawa broorganik bersamanya. Menggunakan enzim yang tidak biasa yang disebut vanadium bromoperoksidase untuk melakukan reaksi ini. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 3 mohon pamit dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam presentasi ini. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.